perkenalkan, nama saya Safira Hairunisa dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas besar 2 Psikologi Ruang Maya. Di sini saya akan menjelaskan tentang adiksi internet. Addiction atau adiksi atau kecanduan adalah keadaan di mana seseorang memiliki dorongan tak terkendali, sering disertai dengan hilangnya kontrol, keasikan dengan penggunaan, dan terus menggunakan meskipun menyebabkan masalah. Atau juga adiksi merupakan suatu kondisi ketergantungan fisik dan mental terhadap hal-hal tertentu yang menimbulkan perubahan perilaku bagi orang yang mengalaminya. Apa itu internet addiction? Internet addiction atau adiksi internet merupakan suatu kondisi di mana individu merasa bahwa dunia maya di layar komputernya lebih menarik daripada kehidupan nyata sehari-hari yang dijalaninya. Lalu ada aspek-aspek adiksi internet. Yang pertama, ciri khas. Biasanya dikaitkan dengan pikiran-pikiran yang berlebihan secara mencolok terhadap internet, berhayal atau berfantasi mengenai internet. Yang kedua, penggunaan yang berlebihan. Penggunaan internet yang terlalu berlebihan biasanya dikaitkan dengan hilangnya pengertian tentang penggunaan waktu atau pengabaian kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Yang ketiga, pengabaian pekerjaan. Individu mengabaikan pekerjaannya karena aktivitas internet, sehingga produktivitas dan kinerjanya menurun karena berinternet. Yang keempat, antisipasi. Internet digunakan sebagai strategi coping dari masalah, yaitu sarana untuk melarikan diri atau mengabaikan permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata. Akibatnya, lama-kelamaan aktivitas internet menjadi aktivitas yang paling penting dalam hidup sehingga mendominasi pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu yang kelima, ketidakmampuan mengontrol diri. Ketidakmampuan dalam mengontrol diri sendiri mengakibatkan bertambahnya waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas dengan internet, baik dalam bentuk frekuensi maupun durasi waktu. Yang terakhir, mengabaikan kehidupan sosial. Individu yang mengabaikan kehidupan sosialnya yaitu sengaja mengurangi kegiatan sosial atau reaksi demi mengakses internet. Individu yang banyak menggunakan waktu untuk melakukan aktivitas yang ada kaitannya dengan internet akan mengurangi aktivitas di luar aktivitas yang berkaitan dengan internet. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi adiksi internet. Yang pertama, faktor sosial. Kesulitan dalam melakukan komunikasi interpersonal atau individu yang mengalami permasalahan sosial dapat menyebabkan penggunaan internet yang berlebihan. Hal tersebut disebabkan individu merasa kesulitan dalam melakukan komunikasi dalam situasi face-to-face, sehingga individu akan lebih memilih menggunakan internet untuk melakukan komunikasi karena dianggap lebih aman dan lebih mudah daripada dilakukan secara face-to-face. Lalu yang kedua ada faktor psikologis. Kecanduan internet dapat disebabkan karena individu mengalami permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, OCD, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan beberapa sindroma yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Gangguan tersebut memicu individu untuk melarikan diri dari masalah, menerima hiburan menjadi rasa senang dari penggunaan internet. Dan yang ketiga ada faktor biologis. Individu yang mengalami kecanduan internet menunjukkan bahwa dalam memproses informasi jauh lebih lambat, kesulitan dalam mengontrol dirinya, dan memiliki kecenderungan kepribadian depresif. Lalu ada jenis adiksi internet. Yang pertama, kecanduan media sosial. Yang kedua, kecanduan konten pornografi. Yang ketiga, kecanduan belanja online. Dan yang keempat, kecanduan game online. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan internet. Batasi pemakaian internet dengan disiplin setiap hari. Misalnya, hanya menggunakan internet 2-4 jam per hari.
Kurangi intensitas penggunaan internet sedikit demi sedikit. Kebiasaan berlama-lama di depan internet seperti menghabiskan waktu seharian untuk browsing akan berdampak buruk pada kesehatan, maka mulailah kurangi kebiasaan tersebut secara perlahan. Yang kedua, perbanyak hubungan sosial di dunia nyata, seperti melakukan olahraga dan kegiatan yang tidak menggunakan internet. Yang ketiga, carilah hobi baru yang membuat Anda lebih sibuk tanpa perlu mengakses internet, seperti olahraga, bercocok tanam, memasak, dan lain-lain. Yang keempat, menghapus beberapa aplikasi yang membuat kecanduan. Setiap orang pasti mempunyai satu atau mungkin lebih di ponsel atau gadget yang paling sering dimainkan. Jika aplikasi tersebut tidak memberikan banyak manfaat, lebih baik dihapus aplikasi tersebut. Yang kelima, perbanyak ilmu dan pengetahuan mengenai dampak penggunaan internet, sehingga kita dapat membatasi diri dan menyadari mana hal yang baik dan hal yang buruk. Dan yang terakhir, mengubah pola kebiasaan online. Jika kebiasaan online dapat menghabiskan waktu seharian untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat bagi diri kita, maka mulailah mengubah prioritas online, misalnya menggunakan internet untuk membaca email, membaca berita, dan mencari tugas.